Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizat Menjana. Saya dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 Institut Kesehatan Mitra Bunda. Di sini saya akan menjelaskan pamflet saya tentang menjaga ibu hamil dan janin agar tetap sehat dan cerdas. Menjaga kehamilan dan memantau kondisi janin secara rutin sangat penting dilakukan agar ibu hamil dan janin tetap dalam keadaan sehat hingga bersalin. Nah, berbicara soal kesehatan ibu hamil dan janin, kita tidak boleh sembarangan ibu-ibu dalam merawatnya, sebab akan berdampak jika kita tidak memaksimalkan perawatan tersebut akan berdampak pada keduanya. Bahkan sangat rentan terjadi risiko yang mengkhawatirkan saat kehamilan dan persalinan. Perawatan kesehatan ini tidak hanya berlaku pada kehamilan saja, kehamilan pertama saja ya ibu-ibu kita, tapi untuk kehamilan selanjutnya juga pun sangat penting diatur dan dijaga kehamilannya dengan sebaik mungkin. Nah, ada beberapa tips dari pamflet yang saya bikin dan yang saya dapatkan, yaitu pertama, periksa kehamilan minimal 4 kali selama hamil. Nah, ikut kelas ibu hamil jika ada keluhan, kelainan, atau segera mencari pertolongan bidan ataupun dokter. Atau bisa juga disebut kontrol kehamilan ke dokter, dimana tepat waktu, jangan suka menunda-nunda untuk memeriksakan kehamilan dan kondisi ibu maupun janin di dalam kandungan. Melakukan kontrol ini juga sebagai langkah untuk mengetahui perkembangan serta pertumbuhan janin ibu. Selanjutnya ada hubungan suami istri. Ibu dalam keadaan sehat selama kehamilan, hubungan suami istri itu diperbolehkan. Selanjutnya, ibu harus istirahat yang cukup, tidur malam sedikitnya 6-7 jam. Terus kalau siang hari, ibu-ibu bisa usahakan tidur atau berbaring sedikitnya itu 1-2 jam ya Bu. Terus selanjutnya ada bersama suami lakukan stimulasi janin, dimana berbicara dengan janin sejak hamil muda dan lakukan sentuhan dengan cara mengelus perut berulang kali gitu selama 4-5 kali gitu. Nah, ibu-ibu kan bertanya nih, apa sih stimulasi itu? Stimulasi itu adalah cara untuk mendorong perkembangan janin atau pembentukan neuron bayi bermula dari tahap embrio. Neuron adalah sel unit dasar otak dan sistem saraf yang sangat berperan dalam kecerdasan. Nah, ketika banyak neuron saling terhubung, anak akan memiliki beragam pengetahuan baru. Stimulasi janin akan membantu perkembangan neuron dan pada akhirnya meningkat kecerdasannya. Ada beragam cara stimulasi janin dan calon ibu hamil bisa melakukan dengan janin sendiri dalam kandungan, bisa pula bersama suami. Peran suami penting dalam stimulasi perkembangan janin. Demikian pula anggota keluarga yang lainnya, khususnya di lingkaran terdekat ibu hamil. Contohnya itu ada misalnya mendengarkan janin dengan musik. Nah, terus membaca buku, terus ada menyentuh dan memijat dan berolahraga, serta mengajak janin itu berbicara. Nah, jika ibu-ibu bertanya, apakah bayi itu bisa merespon? Nah, bayi akan menerima rangsangan itu dan memberikan respon baik. Selain meningkatkan perkembangan janin, mengajak berbicara bayi dalam kandungan bisa menguatkan jalinan batin ibu dan bayi. Ibu juga bisa pun merasa tenang dan jauh dari kecemasan saat berkomunikasi dengan si buah hati di dalam perutnya. Stimulasi ini mesti berlanjut hingga bayi lahir ke dunia. Nah, selanjutnya makan lebih banyak dari biasanya. Nah, ibu-ibu yang jarang makan atau memang Bu, saya nggak nafsuan Bu makan. Jadi ibu hamil itu harus makan itu harus banyak ya.
ya, porsi lebih banyak dari sebelumnya, karena memang ibu hamil itu butuh tenaga atau energi dari makanan tersebut, makanan yang beragam, makanan dengan pola gizi yang seimbang, dan porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Nah, jangan lupa ya ibu-ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi selama kehamilan. Itu mampu mendorong perkembangan otak janin, berat badan bayi yang lahir sehat, terus dan mengurangi resiko berbagai cacat lahir. Kehamilan pun bisa diraih. Begitu ibu-ibu. Selain manfaat untuk bayi, juga ada manfaat untuk ibu-ibu. Makanan bergizi ini juga mengurangi resiko anemia, terus berbagai gejala kehamilan yang tidak menyenangkan seperti morning sickness, kelelahan. Kondisi ibu hamil sehat pun itu tidak mustahil. Selanjutnya, ibu hamil itu harus beraktivitas fisik, di mana ibu hamil dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu hamil dan janin, dan ikuti senam hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Terus olahraga ringan gitu misalnya. Kehamilan juga harus diikuti dengan aktivitas fisik yang sesuai. Olahraga yang ringan untuk ibu hamil itu tidak hanya aman tapi juga sehat untuk ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Misalnya nih, berolahraga 30 menit dalam sehari dapat memberi manfaat pada ibu hamil seperti meningkatkan sirkulasi, memperkuat otot, dan mengurangi stres untuk ibu hamil. Gitu ibu-ibu. Selanjutnya itu ada menjaga kebersihan diri, yaitu ibu hamil itu mandi teratur, keramas, menggosok gigi 2 kali sehari, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir, jaga kebersihan payudara, dan lakukan pijatan ringan untuk merangsang produk ASI tersebut. Dan ibu juga harus menjaga kemaluan dengan senang mengganti celana dalam minimal itu 2 kali sehari ya Bu. Terakhir itu ada mengkonsumsi tablet tambah darah atau tablet FE selama kehamilan, dan dianjurkan sampai setelah atau dengan masa nifas, dapat mencegah anemia dan menjaga sistem ketahanan tubuh ibu hamil. Nah, di Indonesia pemerintah merekomendasikan mengkonsumsi tablet FE atau mengkonsumsi tablet tambah darah, atau juga bisa disebut tablet zat besi untuk hamil sebanyak 90 tablet. Di Indonesia, pemerintah merekomendasikan mengkonsumsi tablet tambah darah atau tablet zat besi untuk ibu hamil sebanyak minimal 90 tablet atau setiap hari selama kehamilan. Hal tersebut tentu bertujuan juga untuk mencegah anemia atau defisiensi zat besi saat hamil. Begitu ya ibu-ibu. Jadi tablet tambah darah itu sangat penting bagi ibu agar tidak terjadi pendarahan saat melahirkan, dan sangat berguna untuk ibu-ibu. Jadi jangan dilupakan ya ibu-ibu. Nah, cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri, pergi berburu membawa bedil, mencari kijang di tengah hutan. Kalau ibu sudahlah hamil, periksakan kandungan setiap bulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum